Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Raffi Ahmad Maulana dengan NIM 2419023. Kedua, Arliza Nur Aziza dengan NIM 2419012. Kedua, Liona Lalang dengan NIM 2419018. Dan yang terakhir, Immanuel Joseph Harjo dengan NIM 2419015. Next. Nah, untuk slide Jadi, pertama akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Arliza. Silakan. jadi Bu, di sini tuh kami dari kelompok 4 mendapatkan apa itu namanya aplikasi yaitu X. Nah, di sini kami akan menjelaskan pengaruh X terhadap keputusan pembelian konsumen dari mata kuliah Consumer Behavior. Yang pertama, kami mengambil dari jurnal yang dipublikasikan dari Emerald, yaitu tujuan dari jurnal tersebut, tujuan penelitiannya yaitu menyediakan wawasan teoritis dan implikasi praktis bagi merek dalam memilih dan berkolaborasi dengan influencer secara strategis. Metodologinya, karakteristik influencer yang dianalisis meliputi kredibilitas, daya tarik, keahlian, dan keterlibatan dengan audiens. Nah, temuan utamanya yaitu karakteristik dan keahlian influencer memiliki dampak yang lebih kuat dibandingkan faktor lainnya. Yang kedua, influencer memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Yang ketiga, karakteristik influencer dan niat beli konsumen menunjukkan hubungan positif. Nah, jadi influencer ini dia berperan sebagai konsumen yang akan meninggalkan ulasan di aplikasi X, nah yang akan dibaca oleh konsumen lainnya dan itu akan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen lainnya. Seperti itu kurang lebihnya dari isi dari jurnal tersebut. Oke, next. Oke, jadi yang pertama adalah peran ulasan konsumen di aplikasi X atau Twitter. Pertama itu adalah terujukan sebelum membeli, yaitu konsumen menggunakan ulasan di Twitter sebagai referensi sebelum membeli produk atau layanan. Jadi sebelum konsumen mengambil keputusan untuk membeli suatu produk atau layanan, konsumen melihat ulasan-ulasan atau menggunakan ulasan informasi di dalam aplikasi Twitter, mau melihat review-review positif atau negatifnya agar itu bisa memperkuat keputusan konsumen dalam membeli produk. Kedua, testimoni yang dipercaya, yaitu ulasan dari pengguna lain dianggap lebih jujur dan meyakinkan dibanding promosi resmi. Mengapa demikian? Karena promosi resmi itu kebanyakan pasti mereview sisi positif dari suatu produk. Jadi agar konsumen bisa melihat manfaat lain dari manfaat jujur dari suatu produk, konsumen melihat dari ulasan pengguna lain atau pengguna yang lebih dulu menggunakan atau membeli suatu produk tersebut. Lalu yang ketiga, membentuk persepsi, yaitu komentar positif atau negatif mempengaruhi cara konsumen memandang produk. Jadi selain melihat ulasan, komentar-komentar dari pengguna lain juga dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Kalau misalkan komentar kebanyakan positif, pasti itu dapat membuat konsumen lebih mau atau berani untuk memutuskan membeli produk dan layanan tersebut. Namun jika komentar banyak yang negatif, pasti konsumen perhitungan atau hitung-hitungan gitu kalau mau membeli suatu produk, kalau komentarnya banyak yang negatif tentang produk tersebut. Lalu yang terakhir, efek sosial media, yaitu retweet, komentar, dan mention memperluas jangkauan ulasan dan menciptakan efek viral. Sekian dari saya. Oke, Mas Immanuel mungkin bisa dijelaskan. Ya, untuk promosi melalui Twitter ada 3. Promosi lewat akun email, yaitu
Brand atau toko yang melakukan promosi melalui akun Twitter resmi dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Pengaruh tergolong sedang, yaitu meskipun berpengaruh, efek promosi ini masih tergolong sedang dan dipengaruhi oleh faktor lain, seperti harga, kebutuhan, dan rekomendasi pribadi. Kekuatan Twitter sendiri untuk promosi yaitu Twitter memungkinkan promosi real-time, singkat dan padat, sehingga informasi mudah tersebar dan cepat diterima oleh audiens. Next. Twitter dalam pengambilan keputusan. Di sini ada 4. Yang pertama, media komunikasi, yaitu Twitter digunakan untuk berkomunikasi dan berbagi pengalaman antar pengguna. Yang kedua, interaksi sosial, yaitu interaksi antar pengguna, baik langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi persepsi terhadap produk. Ketiga, pengaruh sektor kuliner. Khusus di sektor makanan dan minuman, Twitter berperan penting dalam membentuk opini konsumen terhadap restoran dan kafe tersebut. Yang keempat, real-time feedback, yaitu konsumen dapat segera mengetahui respon orang lain tentang produk yang sedang tren. Next. Oke, jadi yang selanjutnya yaitu pengaruh media sosial secara umum. Jadi, kan media sosial itu bukan hanya Twitter, tapi ada banyak, yaitu seperti Instagram, Facebook, TikTok. Di situ itu juga bisa dijadikan rujukan oleh konsumen, seperti kayak di Twitter. Jadi, lewat Instagram, Facebook, TikTok itu kita juga bisa melihat ulasan dari konsumen lain untuk pengaruh kita membeli suatu produk tersebut. Nah, tapi Twitter itu tetap signifikan. Kenapa? Karena memiliki pengaruh positif untuk keputusan pembelian, terutama karena sifat real time-nya gitu. Nah, opini dari publiknya itu sendiri, media sosial itu membentuk opini kolektif yang dapat mempengaruhi keputusan personal atau itu seperti faktor internalnya kalau media sosial. Oh enggak deh, media sosial itu juga bisa jadi faktor eksternal juga untuk kita bisa membuat keputusan membeli sebuah produk. Kurang lebihnya itu dari Twitter itu seperti itu. Nah, kesimpulannya, Mas Raffi Nah, bisa dibacakan. untuk kesimpulannya yaitu Twitter berperan penting dalam memengaruhi keputusan pembelian konsumen melalui ulasan, promosi, dan interaksi sosial. Ulasan pengguna dianggap sebagai referensi terpercaya, sementara promosi dari akun resmi dan influencer turut membentuk persepsi dan minat beli. Interaksi real-time di Twitter memperkuat opini publik, khususnya dalam sektor e-commerce dan kuliner, di mana pengalaman konsumen lain sangat mempengaruhi keputusan membeli. Jadi dari semua pembahasan tadi bisa disimpulkan bahwa Twitter itu punya peran penting yang cukup besar dalam keputusan orang buat membeli sesuatu. Sekian. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.